Setiap kota punya ceritanya sendiri, dan di kota Padang, tepat di Jalan Khatib Sulaiman, cerita itu muncul ketika malam turun. Malam itu, kami berjalan perlahan menelusuri Khatib, seperti wartawan kecil yang turun langsung ke lapangan. Lampu jalan menyala, kendaraan mulai berkurang, dan di antara sunyi yang merambat, suara knalpot tiba-tiba memecah udara. Khatib pun berubah menjadi arena-arena ekspresi, arena keberanian, dan bagi sebagian remaja, tempat untuk mencari diri. Dari pengamatan kami, aktivitas ini biasanya dimulai sekitar pukul 1:30 dini hari. Di bundaran McD, para remaja berkumpul, memulai putaran kecil, lalu kembali lagi ke titik yang sama. Rutenya pendek, hanya memutar dan kembali, seolah mereka membuat lintasan sendiri di tengah kota. Dan menariknya, mereka tidak benar-benar berlomba. Tidak ada garis start, tidak ada pemenang, dan kebanyakan hanya mengetes knalpot, mengertak gas sekuat mungkin, dan menikmati detik-detik adrenalin di jalanan yang sepi. Balapan liar bukan fenomena baru di perkotaan. Ia tumbuh sebagai bagian dari dinamika sosial di tengah ruang kota yang semakin padat, ketika remaja membutuhkan ruang untuk merasa terlihat. Dalam mini riset ini, kami mencoba memahami lebih dari sekadar bising dan kecepatan. Kami ingin tahu apa yang mendorong mereka datang ke sini, apa makna Khatib bagi mereka, dan bagaimana masyarakat merasakan getarannya. Dari observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa balapan liar bukan sekedar tindakan nekat. Ada motif yang tumbuh dari dalam diri remaja. Banyak dari mereka ingin diakui, ingin terlihat berani di depan teman sebaya. Seorang informan berkata, anak-anak itu ingin eksis, mencari sensasi, dan membuktikan kemampuan motor mereka. Ada pula yang datang dari keluarga yang tidak harmonis, rumah yang penuh tekanan, membuat sebagian remaja mencari pelarian dalam keramaian malam. Deru mesin memberi rasa bebas meski hanya sebentar. Media sosial memperkuat semuanya. Video yang viral menjadi validasi baru. Semakin banyak yang menonton, semakin besar dorongan untuk kembali. Budaya digital perlahan membentuk identitas mereka. Dan tentu saja, ada faktor struktural seperti minimnya fasilitas balap resmi dan kurangnya ruang publik yang aman membuat jalan umum menjadi pilihan satu-satunya untuk menyalurkan adrenalin. Namun, fenomena ini tidak hanya mengubah remaja, tetapi juga kehidupan sosial di sekitarnya. Warga merasakan kebisingan hingga larut malam. Pengguna jalan merasa takut untuk melintas. Sebagian remaja menjadi lebih agresif karena pola tidur yang berantakan dan lingkungan pergaulan yang semakin keras. Masyarakat berada dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, mereka terganggu, tetapi di sisi lain, mereka memahami bahwa para remaja ini sebenarnya sedang mencari perhatian, mencari ruang untuk didengarkan. Dari wawancara kami, muncul berbagai saran dari masyarakat dan aparat. Seperti banyak yang mengharap adanya arena balap resmi, bukan untuk membenarkan balapan, tapi untuk mengarahkan energi anak muda ke tempat yang lebih aman dan terarah. Peran keluarga juga sangat penting. Komunikasi, perhatian, dan pengawasan dapat mencegah remaja mencari pelarian di jalanan kota. Penegakan hukum tetap diperlukan, namun masyarakat berharap agar dilakukan dengan cara yang lebih humanis, mengajak, membina, bukan hanya menghukum. Pada akhirnya, fenomena balapan liar di Khatib Sulaiman bukan sekedar soal pelanggaran lalu lintas. Ini adalah potret remaja perkotaan yang sedang mencari identitas di tengah tekanan lingkungan, pengaruh teman sebaya, dan derasnya budaya digital. Mereka bukan sekedar pelaku, mereka adalah generasi muda yang perlu diarahkan, dipahami, dan diberdayakan. Jika kota mampu menyediakan ruang yang aman, keluarga mampu memberi perhatian, dan masyarakat ikut memberi dukungan,
maka balapan liar tidak lagi menjadi satu-satunya cara mereka untuk merasa hidup. Kemudian malam semakin larut ketika kami meninggalkan lokasi, lampu jalan kembali berdiri dalam sunyi, dan jalanan Katib perlahan kosong seperti semula. Namun cerita tentang remaja yang mencari ruang, yang mencari dirinya sendiri, tetap tinggal dalam ingatan kami. Inilah cerita Katib, kota yang tidak pernah benar-benar tidur, dan remaja yang terus mencari tempat untuk tumbuh, meski hanya dalam putaran kecil di bundaran McD.